Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua umat-umat yang dikasih oleh Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan, kembali kita bertemu dalam Renungan 79. Kita akan sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah hubungan terlarang. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-32. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-32, siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya tekankan bahwa kitab Amsal ini adalah kitab yang berbicara banyak tentang kehidupan sehari-hari. Dan dalam renungan kita hari ini, kita melihat satu catatan yang sangat penting, yaitu tentang sebuah hubungan. Berbicara tentang hubungan, sangat erat kaitannya dengan suami dan istri. Kitab Amsal memberikan peringatan supaya dalam hubungan suami dan istri, jangan ada hubungan terlarang. Penulis Amsal menyebutnya dengan zina. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina adalah bersetubuh dengan laki-laki atau perempuan tanpa ikatan pernikahan. Zina tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga dapat dilakukan oleh perempuan. Dalam Alkitab, zina tidak hanya berbicara tentang bersetubuh dengan laki-laki atau perempuan di luar dari ikatan pernikahan, tetapi dengan memandang lawan jenis kemudian menginginkannya. Alkitab menyebutnya itu adalah zina. Kita dapat membacanya di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-27 dan 28. Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-27 dan 28, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Seorang yang memandang lawan jenisnya dan menginginkannya, firman Tuhan katakan dia sudah berzina di dalam hatinya. Berzina tidak hanya berbicara tentang bersetubuh dengan laki-laki atau perempuan di luar dari ikatan pernikahan, tetapi firman Tuhan lebih jelas, lebih detail mengatakan bahwa ketika orang memandang lawan jenis kemudian menginginkannya, itu sudah berzina di dalam hatinya. Contoh Bapak Ibu Saudara, ketika seorang suami memandang istri orang lain kemudian mengatakan atau memuji cantik dan menginginkan atau memikirkan berharap akan memilikinya, itu sudah berzina di dalam hatinya. Dalam sebuah hubungan pernikahan, jangan ada hubungan yang lain, hubungan yang terlarang. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan tentang berzina ini, sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika lawan jenis memandang lawan jenisnya, kemudian menginginkannya, itu sudah berzina di dalam hatinya. Betapa pentingnya, betapa kerasnya Tuhan menyampaikan tentang berzina ini. Orang yang memiliki hubungan terlarang tidak akan tenang di dalam hidupnya. Yakobus mencatat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang memiliki hubungan terlarang, memiliki hubungan lain di luar dari hubungan suami dan istri. Firman Tuhan katakan dia adalah orang yang mendua hati dan ia tidak akan tenang di dalam hidupnya. Orang yang berzina, orang yang tidak berakal budi dan merusak diri. Ayat yang kita baca menjadi renungan kita hari ini mengatakan orang yang melakukan zina itu orang yang tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian itu merusak diri. Bapak Ibu Saudara, ingat kisah di mana Daud dia pernah
melakukan zina. Kisah Daud boleh menjadi pembelajaran bagi setiap kehidupan kita orang-orang yang percaya. Dia pernah mendua hati, dia pernah berzina dengan Batsheba, istri Uria. Dia memandang Batsheba, kemudian dia menginginkannya. Dari keinginannya itu, dia melakukan yang namanya perzinahan. Kemudian karena dia takut hubungan terlarangnya itu diketahui oleh orang. Dengan caranya, dia akhirnya membunuh Uria, suami dari Batsheba. Kita boleh melihat orang yang memiliki hubungan terlarang, orang yang melakukan zina. Firman Tuhan katakan dia tidak berakal budi. Dia dapat merusak diri, artinya dia dapat melakukan hal-hal yang jahat. Dia dapat melakukan hal-hal yang di luar nalar. Demi apa? Demi hubungan terlarangnya itu tidak diketahui oleh orang. Supaya dia tetap melakukan hubungan yang terlarang itu. Orang yang berzina, orang yang melakukannya tidak berakal budi. Orang yang melakukannya merusak diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu Tuhan tidak menyukai, Tuhan tidak berkenan dengan hal ini. Tuhan sangat membenci yang namanya perzinahan. Dia mau supaya setiap kehidupan kita adalah orang-orang yang setia. Bapak Ibu Saudara, sebagai suami dan istri, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara setia. Suami setia dengan istri, demikian sebaliknya, istri setia kepada suami. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-22 bagian A. Amsal 19 ayat yang ke-22 bagian A, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Manusia saja menginginkan kesetiaan, terlebih Tuhan, apalagi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bertanya kepada pribadi Bapak Ibu Saudara, menginginkan kesetiaan atau dihianati, pasti Bapak Ibu Saudara akan memilih kesetiaan. Bapak Ibu Saudara ingin pasangan Bapak Ibu Saudara, istri atau suami itu setia. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-22 ini mencatat sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Semua orang menginginkan sebuah kesetiaan. Terlebih Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Dia menginginkan supaya kita menjadi pasangan yang setia. Tuhan menginginkan kita sebagai istri, kita menjadi istri yang setia, menjadi suami yang setia di hadapan Tuhan. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Biarlah kesetiaan itu dapat ditemukan di dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya, karena Tuhan setia, kita juga menjadi orang-orang yang setia di dalam setiap kehidupan kita. Jangan ada hubungan yang terlarang, jangan ada hubungan lain di dalam hubungan suami dan istri, di dalam keluarga kita. Mari kita menjadi istri yang setia, kita menjadi suami yang setia di hadapan Tuhan. Renungan hari ini kita belajar tentang sebuah kesetiaan di dalam sebuah hubungan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mencerminkan sifat setia di dalam setiap kehidupan kita. Kesetiaan itu yang boleh menjadi berkat bagi orang lain dan dapat memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya dorong untuk setiap kehidupan kita, di dalam hubungan kita berkeluarga, mari kita menjadi istri yang setia, kita menjadi suami yang setia, kita menjadi pasangan yang setia di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menghafal ayat ini di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-32. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang melakukannya merusak diri. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita, memperlengkapi setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar setiap hari itu boleh membekali setiap kehidupan kita, membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, mengenal pribadi Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan itu, dan Bapak Ibu Saudara yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, juga dapat menyalurkannya di dalam chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali kami dengar hari ini. Kami belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam keluarga kami, dalam hubungan kami. Kami mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Engkau mendapati setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami menjadi anak-anak, menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Sehingga kesetiaan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami, keluarga GBD El Shaddai Magelang, supaya jangan seorang pun menganggap kami rendah, melainkan terus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.